ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum BPKBPI Bapak Nasrullah Larada MSI. Di sini ada Wakil Ketua Umum Mas As'ad, ada teman-teman Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Pak Kelani, Ustadz Rehan, dan teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam ruangan ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memandu acara Majelis Serbuan. Sesungguhnya teman-teman, kita ini rindu sekali karena sudah 2 tahun ya. 2 tahun kita dalam keadaan bersama-sama di COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah BPKBPI terus bergerak melakukan program-programnya. Dan pada malam hari ini adalah salah satu program dari bidang hubungan luar negeri. Saya mohon izin Pak Ketum diperintah juga nih sama Pak Ketua Bidang nih Pak Kelani. Kebetulan saya tanggal 14 kemarin kan ke Kuala Lumpur sampai tanggal 18. Kira-kira tanggal 17 atau berapa saya diminta bawa oleh-oleh. Dan oleh-olehnya itu katanya Pak Anwar Ibrahim. Saya bilang, tolong dong bawa Pak Anwar Ibrahim ke kantor KBPI untuk majelis serbuan. Saya bilang, waduh ini tugasnya berat sekali. Kebetulan di sana Pak Anwar saya ketemu dan beliau sedang sibuk ada kongres partai. Jadi saya pikir orang yang sangat tepat untuk bisa mewakili beliau adalah Pak Samsul Iskandar. Jadi seperti Pak Ketum sampaikan, kalau di luar sana beliau adalah dipanggil Datuk Seri Samsul Iskandar, tapi karena beliau sudah hatam di Menteng, bahkan tadi kalau ada Bang Pupai, saya menjadi saksi sendiri karena saya menjadi peserta juga. Beliau pernah dilatih oleh Brigade PI di daerah Bogor ujung sana. Jadi ini cara naik gunung, turun ke sungai, bagaimana ngotak-ngatik sesuatu itu sudah diajarin sama Bang Popai. Kalau nyamuk-nyamuk di Menteng juga sudah biasa dia. Makan-makan di gondang dia di pinggir juga sudah biasa. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya sedikit memperkenalkan tadi walaupun sudah langsung ke Menteng dan ke Bogor. Beliau ini juga alumni dari Perguruan Tinggi Islam International Islamic University Malaysia. Dan saya kira yang satu kampus di sini bendahara umum kita Pak Ketum, Mbak Vivin. Nah ini teman dekatnya Pak Samsul ini. Cuma sayang Mbak Vivin belum hadir. Jadi itu satu kampus dan mungkin ada ya. Dia ada di sini. Ada di Zoom. Oh ya Mbak Vivin ini ada temannya nih Mbak Vivin ya. Yang lainnya beliau aktif di Partai Keadilan Rakyat. Partai yang ditubuhkan pada saat reformasi Malaysia, dan ya luar biasa pertarungan beliau, dan terakhir ketika oposisi mengambil kekuasaan dan beliau diberikan mandat menjadi wakil menteri industri utama. Jadi wakil yang khusus kalau di Malaysia mengurusi kelapa sawit. Makanya di sana kelapa sawitnya murah-murah dan minyak gorengnya juga murah. Nggak seperti di negaranya Pak Kelani ini yang naiknya sampai 2-3 kali lipat. Nah ini yang ngurusi beliau kemarin. Selain itu juga beliau pernah menjadi Ketua Pemuda Partai Keadilan dan sekarang ini anggota Parlemen Pusat dari kawasan Melaka. Nah ini hati-hati nih orang Jawa karena beliau punya hang tua. Ya. Saya kira kalau diperpanjang nanti akan menjadi panjang tentang beliau, tapi intinya kalau sudah menjadi keluarga besar PI, saya kira sudah at home. Welcome back to kita punya markas ya. Markas. Ya. Cuma beda kalau dulu kita di Menteng itu kena apa namanya nyamuk-nyamuk, kalau di sini kita sudah ada AC ya, Mas Samsul. Ini ada Pak Ketum kita ini. Seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa judul kita tentang Islamophobia dan peta umat Islam perspektif partai politik Malaysia. Saya kira tadi Pak Ketum sudah mengulas banyak tentang judul ini. Ini sesuatu yang sudah menjadi kejadian di beberapa negara. Dan terakhir kalau tidak salah PBB sudah menetapkan 15 Maret itu adalah sebagai international konsensus seluruh negara menjadi
Hari Islamophobia. Jadi ini supaya menjadi awareness, menjadi anti Islamophobia, jangan sampai terjadi lagi kejadian-kejadian Islamophobia. Dan teman-teman sudah sangat memahami betul apa arti ini, makanya untuk bisa lebih jelas, saya kira nanti kita serahkan kepada Mas Samsul untuk bercerita. Mas Samsul bebas saja di sini, santai kalau di KBPI, bisa berapa, 15 menit, 20 menit? Untuk memulai, setelah itu kita diskusi santai begitu ya. Mas Samsul, silahkan kepada Mas Samsul, biar akrab ya, kita panggil Mas Samsul aja. Silakan Mas. Panggil Mas atau Kang? Oh iya, minta maaf Kang itu karena dulu nasib gadis Sunda, tapi belum dapat ini. Insya Allah. Masih belum selamat ya? Masih ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fatur selaku moderator ataupun pemudah acara program dialog kita pada malam ini. Abang Nasrullah selaku ketum PPKBPI, Ustaz Rehan yang sama dengan saya dulu, lama kita kawan, mukanya masih sama, dan rakan-rakan yang lain lah, yang juga mungkin berada di Zoom ya. Saya tidak nampak kerana di belakang. Saya nak mula dengan pantun. Tadi kami berbual-bual sebelum acara, ada pantun yang dilontarkan. Cuma teman-teman Indonesia ni belum jawab lagi pantun dia. Arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tidak kerana persahabatan, tidak saya datang kemari malam ini. Itu tanda orang Melaka lah. Orang Melaka ini kekuatannya adalah pantun ya. Kalau kisah Hang Tuah itu dia berperang dengan pahlawan Jawa namanya Tameng Sari, tapi Hang Tuah itu menang. Saya tidak mau lawan siapa-siapa. Karena itu zaman dulu. Enggak usah ulang. Jadi topik kita pada malam ini pada saya adalah topik yang sering kita bahaskan. Dan tentunya yang terkini adalah kenyataan-kenyataan yang kurang enak daripada seorang pimpinan partai BJP di India. Dia bukan kes terpencil ya, tetapi malah Macron sendiri pernah membuat kenyataan-kenyataan yang mengguris perasaan umat Islam, apatah lagi dalam konteks kita bicarakan mengenai Islamofobia ataupun ketakutan kepada Islam. Saya diminta untuk mengulas dari segi aspek politik atau peta politik di Malaysia. Saya fikir kita harus menekuni apa yang diungkapkan oleh Edward Said, ya, seorang penulis yang tersohor, seorang pemikir juga, yang mengungkapkan satu kata ataupun idea, iaitu the clash of ignorance, satu pertembungan kejahilan. Ya. Kerana mungkin kita tidak buat dengan begitu agresif penjelasan ataupun dalam konteks kita sebagai partai ataupun gerakan Islam, dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah pada jalan yang kebaikan ya, dengan contoh-contoh yang baik, dengan akhlak yang baik. Saya fikir kekuatan Malaysia dan Indonesia itu kalau boleh kita himpunkan dalam konteks mengangkat tema akhlak dalam kita menyampaikan mesej-mesej Islami, sama ada kepada umat Islam, kawan-kawan kita yang beragama Islam, juga kepada mereka yang bukan beragama Islam. Saya fikir itu tentunya akan membantu
terutamanya ahli-ahli politik kita di dalam partai, agar dapat membawa mesej ini dalam di mana-mana pun peranan yang kita diberikan, sama ada kita anggota parlimen ataupun gubernur atau sebagainya. Yang digariskan oleh Nabi itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutuskan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kata-kata akhlak ini memanglah senang sebut, tapi mau dilaksanakan itu payah, ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin menonjolkan akhlak yang baik, yang bisa menjadi ikutan, bukan sekadar umat, bukan sekadar rakan-rakan kita yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang bukan beragama Islam. Jadi akhlak itu pada saya satu tema yang cukup penting, yang cukup mustahak. Kerana bila kita bicara tentang parpol atau parti politik, itu berkait tentang pimpinan, ya. The power is trust. Ya. Kuasa itu adalah amanah. Kalau saya menjadi anggota parlimen, ya, saya harus menunjukkan atau menjalankan peran sebagai anggota parlimen, anggota DPR yang memastikan amanah itu dijaga dengan baik. Mungkin kita tidak perfect 100%, tetapi biarlah masyarakat menilai kita itu dengan kualitas kerja dan kepimpinan kita yang berteraskan kepada prinsip menjaga amanah itu sebaik mungkin dan menjalankan tanggungjawab itu. Kerana kita sering diingatkan, bahawa kekuasaan itu bukan satu perkara yang bukan tasyrif, bukan satu perkara yang kita ingin banggakan, tetapi taklif adalah tanggungjawab dan amanah yang harus kita lakukan. Jadi bila saya bicara persoalan ini, saya ingin mengajak rakan-rakan untuk membaca ada satu makalah yang terkini yang ditulis oleh Pak Anwar sendiri di dalam buku ataupun magazine ataupun jurnal bertajuk Critical Muslim. Ya, bisa Google, tajuknya Critical, jurnal itu Critical Muslim. Tapi beliau mengangkat tema yang saya fikir cukup menarik, kerana tajuk yang ditulis itu adalah tajuk Justice for Praying Person. Justice for Praying Person, maknanya keadilan bagi orang yang bersolat. Ya. Tulisan ini menarik kerana ditulis dalam penjara dan dikemaskinikan bila beliau keluar penjara. Dan beliau tulis itu kerana pada suatu hari beliau dikirimkan satu buku yang berjudul Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli ini dalam bahasa Melayunya apa Pak? Dalam bahasa Indonesianya. Muniyatul Musalli ini niat. Niat orang yang menunaikan salat, Muniyatul Musalli. Yang ditulis oleh seorang ulama tersohor di Patani, di selatan Thai, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ya. Di dalam buku ini menarik, sebab saya bila Pak Anwar bangkitkan itu di dalam makalahnya, di dalam tulisannya yang tebal, ya, di dalam bahasa Inggris, maka saya cari buku ini dan mentelaah. Ya. Menariknya kerana kitab ini memang di bahagian depannya itu membahaskan tentang solat duha, bacaan-bacaan dalam solat. Tetapi di bahagian kedua buku itu bercakap tentang konsep keadilan. Kan? Konsep maknanya kalau jadi pemimpinnya bagaimana, tata kelolanya bagaimana, kalau jadi raja itu bagaimana akhlaknya, bagaimana tertibnya, kan. Jadi dirangkul di dalam buku, iaitu yang memaparkan tentang tajuk solat, tetapi sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ulama yang tersohor ini, Syekh Al-Fatani, bahawa bukan sekadar solat, tetapi yang lebih penting itu, solat itu harus datang dengan prinsip ataupun semangat keadilan ini, justice. Sebab itulah kalau kita di dalam buku juga itu ditulis tentang ataupun di quote, saya buat catatan di sini, seorang American philosopher bernama Cornel West, buku dia ditulis Race Matters, maknanya persoalan kaum, Race Matters. Dia sebut justice tu is what love looks like in public. Tapi pada Pak Anwar, justice itu what prayer looks like in public. Bagaimana solat itu dalam di kalangan masyarakat, di kalangan publik, di tetapan publik. Jadi kenapa saya bagikan persoalan keadilan dalam konteks membahaskan tentang Islamofobia ini? Saya merasakan bahawa dari segi meletakkan akhlak itu sebagai satu perkara yang utama, maka prinsip keadilan itu harus dipaparkan. Nah, ini bukan perkara yang baru, ini merupakan perkara yang cukup asas dalam konteks
kita sebagai pemimpin, saya bicara hari ini pun ramai yang menjadi pimpinan, tidak kira lah pimpinan parti politik atau pimpinan ormas dan sebagainya, tapi meletakkan asas keadilan itu satu perkara yang cukup mustahil. Kalau tidak, kita akan dilihat sebagai pemimpin atau mereka yang mengetuai organisasi yang tidak mempunyai akhlak dan nilai yang tinggi. Jadi ini satu perkara yang saya ingin ulas dalam konteks mukadimah ini, kerana kalau kita melihat perkembangan terkini, ya, saya juga meneliti beberapa hari di sini tentang perkembangan politik Indonesia, apatah lagi program politik Malaysia yang juga saya fikir amat dinamik, kan. Ada masa yang kita jadi kerajaan, kemudian jatuh jadi pembangkang, jadi masing-masing punya permainan politik, ya. Tetapi kalau rakan-rakan di luar sana ataupun yang berada di dalam majlis ini ingin membaca dengan lebih lanjut, saya cadangkan satu buku yang bertajuk Why Nationalism. Why Nationalism ini ditulis oleh seorang penulis berbangsa Yahudi, seorang wanita, pemimpin wanita yang menjadi menteri pendidikan dan juga menteri imigrasi, kalau tidak silap saya lah, yang namanya Yael Tamir ataupun Yuli Tamir. Buku ini buku yang terbaru, tetapi beliau merupakan seorang tokoh yang amat konsisten dengan perjuangan liberal, perjuangan progresif politik dan sebagainya. Tetapi beliau menulis tentang why nationalism. Kenapa dalam rangka politik dunia, dan saya percaya sedang bergerak ke dalam zon kita di rantau Asia Tenggara ini, membahaskan kembalinya pengundi-pengundi ini ataupun mad'u kita dalam konteks kita sebagai gerakan Islam. Mad'u kita kembali kepada persoalan ingin selesa dan comfortable dengan nasionalisme, dengan semangat kebangsaan, ya, dengan semangat kembali. Macam di Malaysia itu Melayu. Walau kita punya partai yang ada pelbagai kaum. Dalam konteks Malaysia itu lebih real, kerana ada bukannya mayoritas sesuatu kaum saja, kan. Kita ada mayoritas Melayu, tetapi mungkin dalam 60%, tetapi lagi 40% itu yang bukan Melayu, yang bukan Islam. Malah yang bukan Islam pula ada juga segmen mereka yang beragama Islam, kan. Jadi ini perkara-perkara yang harus difikirkan secara bersama, kerana kalau kita mula bergerak ke arah membahaskan secara membuta tuli, ya, maknanya secara tidak bersandarkan kepada nas, kepada prinsip akhlak dan sebagainya, maka kebimbangan saya ialah akhirnya politik kita akan kembali melahirkan tokoh-tokoh seperti Donald Trump, kan, melahirkan tokoh-tokoh yang keras tentang sesuatu kaum saja. Dan ini tidak selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam konteks Sahifah Madinah, ya, dalam konteks maknanya membina Madinah itu yang rencam, yang pelbagai, yang majmuk, yang ada orang Yahudi, yang ada orang yang bukan Islam. Jadi bagaimana mereka mengikat satu perjanjian agar menjaga kota itu dengan baik dari segi keselamatan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini harus pada saya kita telaah semula, kerana kita sedang berada di dalam suasana itu sekarang ini, kan. Sama ada kita bahas tentang pemilihan presiden 2024, malah InsyaAllah pemilu pun mungkin akan, pemilu Malaysia mungkin akan berlaku pada tahun ini atau terakhirnya tahun depan 2023. Maka wacana-wacana seperti ini tentunya akan membimbangkan mad'u ataupun khalayak kita yang bukan beragama Islam. Akhirnya mereka melihat Islam ini, oh, mereka kembali menjaga kaum mereka sahaja, kan. Soal kita Islam itu rahmatan lil alamin, seperti Bapak Abang Ketum kita sebut tadi, kan. Rahmatan lil alamin itu bagaimana ingin dicernakan dalam konteks kita berpolitik, dan dalam peta politik kita sama ada di Malaysia ataupun Indonesia, bagaimana kita harus memastikan persoalan-persoalan ini jangan sampai kita terjebak dengan permainan bahawa Islam ini tidak layak, mereka yang beragama Islam ini tidak layak untuk memimpin, mereka yang mempunyai wajah Islam dan fahaman Islam ini tidak layak memimpin. Ini pada saya merupakan hambatan yang harus kita tangani dengan cara yang lebih bijaksana. Kalau tidak, saudara-saudari sekalian, kita akan berdepan dengan masalah yang cukup besar, kerana ianya memberikan rangsangan kepada kumpulan-kumpulan yang sudah pasti ekstrim, yang tidak mahu kepada Islam ini, yang tidak mahu dengar. Jadi bila mereka melihat seperti ini, oh, ini tidak boleh. Mereka sudah kembali ingin berkumpul bersama-sama menjaga kepentingan kaum mereka sahaja semata-mata, kan. Saya percaya di Indonesia mungkin tidak begitu, kerana majoritasnya merupakan agama Islam dan kemudiannya bangsa Indonesia. Tapi saya percaya di Indonesia juga punya banyak kumpulan-kumpulan dipanggil apa, suku, kan. Ya, ada NTT, ada di sebelah Sumatera dan sebagainya. Jadi pelbagai, ada rencam juga, cuma tidak menggambarkan
agama itu dari segi mayoritas ataupun minoriti secara jelas. Kerana kalau di Malaysia itu jelas. Kita ada 60% Melayu, 40% bukan Melayu, dan bukan Melayu itu juga saya harus sebut ada juga yang memeluk agama Islam. Jadi bagaimana harus kita menangani perkara ini. Jadi akhirnya saudara-saudari sekalian, saya nyatakan dengan tegas dari persoalan keadilan kerana wacana tentang keadilan ini, kalau kita betul-betul bacalah secara detail kan. Saya galakkan tadi untuk kita membaca makalah yang ditulis oleh Pak Anwar. Kerana pada saat itu pertama kali, seorang tokoh yang mempunyai gerakan Islam yang jelas, terlibat daripada awal lagi sebagai gerakan dakwah, kemudian dia memimpin partai, kemudian diuji dengan kekuasaan, kemudian dia dilengsarkan daripada jawatan, menulis tentang secara mendalam peranan keadilan itu dalam konteks yang lebih luas. Mengambil kira pandangan justice oleh John Rawls misalnya, seorang teori, seorang ahli sains politik yang mengangkat tentang tema justice dalam konteks kacamata barat, dan juga quote ataupun pandangan-pandangan yang lain tentang konsep keadilan. Kerana kita kadang-kadang orang tanya bagaimana caranya adil. Orang tanya bagaimana mau berlaku adil kepada orang yang lain. Bukan mudah kan? Jadi persoalan keadilan ini bukan satu persoalan yang harus kita berhenti setakat ini. Malam ini kalau kita boleh setuju, bahawa persoalan keadilan dan akhlak itu merupakan satu persoalan yang penting dalam kita mengatasi masalah Islamofobia ini, memberikan keyakinan kepada umat yang bukan beragama Islam bahawa Islam itu bukan satu perkara yang harus ditakuti. Islam ini satu agama yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan, memastikan akhlak itu dijaga dengan baik dan kita berlaku adil kepada semua. Maka saya percaya kita tidak perlu lagi ada jurucakap yang mempertahankan Islam kalau ada mereka yang memperlekeh dan memperlecehkan agama Islam itu sendiri. Kerana rakyat sudah mula memahami. Jadi saya harap mukadimah ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan komentar. Saya tentunya lebih senang untuk kita sama-sama berdiskusi. Saya sekarang sedang, kalau untuk pengetahuan Bapak Ketum dan rakan-rakan, saya sedang menghabiskan buku iaitu bertajuk Haji Murad. Saya sudah popularkan buku-buku ini dengan teman-teman saya. Haji Murad ini ditulis oleh penulis yang cukup tersohor, namanya Leo Tolstoy. Leo Tolstoy cukup terkenal dengan buku Anna Karenina dan War and Peace. Tebal kan? Jadi mau baca pemalas tebal-tebal ini. Plotnya juga luar biasa plotnya kan, kalau baca Anna Karenina War and Peace. Tapi bila saya baca Haji Murad, nipis saja. Itu adalah buku yang diterbitkan selepas beliau meninggal, Leo Tolstoy. Kenapa saya baca buku ini? Kerana ada seorang pengkritik sastra bernama Profesor Harold Bloom, baru saja meninggal, kalau tidak saya mungkin kerana COVID, tahun lalu, di Amerika Syarikat. Beliau menulis bahawa Haji Murad ini merupakan buku yang terbaik di dunia pada kurun ini. Jadi saya melihat kenapa namanya Haji Murad. yang ditulis oleh seorang penulis Rusia. Yang bukan penulis kampung ya, ini penulis dunia kan. Jadi bila saya melihat bahawa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan itu ialah bahawa beliau cuba mengamati ataupun mengangkat tokoh pejuang syu'un ataupun Chechnya yang terlibat peringkat awal memerangi Tsar ketika dulu dan kemudiannya lompat switch camp kepada Tsar dan kemudian patah balik ke dalam kaumnya dan akhirnya mati dibunuh. Yang cuba disampaikan itu adalah mesej bahawa Islam itu, pada pandangan Leo Tolstoy dalam tulisannya, Islam itu dia ibarat pokok dan akar. Jadi kalau ada orang yang mau tebang Islam, dia tebang pokoknya, akarnya ada, pasti akan tumbuh lagi pokoknya. Ya? Dan ini mesej yang saya lagi sedang baca buku ini. InsyaAllah bila sudah selesai nanti kita boleh berdiskusi lebih panjang lagi tentang Haji Murad. Kerana pada saya ini satu perkara yang menarik ya, kerana ada seorang tokoh yang bukan Islam tapi pergi melihat di kawasan Chechnya itu dan mengangkat tema pejuang Chechnya ini dan dijadikan sebagai satu perkara atau sastra yang pada saya penting dalam konteks kita yang lebih luas, iaitu membahas isu Islamofobia. Jadi rakan-rakan yang dikasih sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita punya waktu yang
agak lumayan untuk kita mendengar komentar dari rakan-rakan, terutama di dalam Zoom, yang saya percaya lebih ramai lagi yang akan boleh memberikan kupasan tentang topik ini. Bagilah saya menjadi pembuka bicaranya, dan dalam konteks ini saya ingin nyatakan bahawa dalam konteks politik di Malaysia, kita berhadapan dengan satu realiti yang cukup menyakitkan. Ya, saya nyatakan realiti cukup menyakitkan. Kenapa? Kerana di sana ada partai Islam. Ya, Partai Islam se-Malaysia. Kan? Kalau di Indonesia tidak punya partai Islam, kan? Tidak ada nama partai Islam. Ada partai Islam se-Indonesia? Tidak ada, kan? Ya. Di Malaysia itu punya partai Islam se-Malaysia, PAS. Ya. Jadi kadang-kadang khalayak itu ataupun mad'u kita, orang yang bukan pengagama Islam itu tanya. Kerana dulu tokoh di partai Islam itu almarhum Tok Guru Nik Aziz pernah menjadi gubernur. Kalau di sana panggil menteri besar, menjadi gubernur di Kelantan. Yang mana orang-orang Cina, India itu kalau keluar ke pekan, ke bandar itu memang selesa pakai baju gambarnya. Menyanjungi dia kerana akhlaknya itu. Menunjukkan dia sebagai pemimpin yang bersih. Tidak korupsi. Tidak curi balak. Sana banyak balak, kan. Rumahnya sederhana. Sebelah masjid. Pakaiannya hanya jubah. Tapi menjaga rakyatnya dengan baik. Membantu rakyat. Kalau dalam keadaan negara itu susah, tidak punya wang, dipotong gaji semua. Bukan gaji orang bawah, gaji menteri, gaji menteri besarnya. Jadi, itu contoh akhlak yang baik. Menyebabkan yang bukan Islam itu merasakan, wah, inilah Islam. Tapi bila dia meninggal dunia, berlaku perubahan dalam partai, dan kemudian partai Islam bergabung menjadi partai kerajaan pemerintah, dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang memberikan kekeliruan kepada mad'u kita yang bukan Islam. Maka saya berdepan dengan persoalan di kawasan saya, di konstitusi saya, di Melaka. Saya ada 40%, 40% bukan Melayu, 30% Cina, 10% India. Mereka tanya saya, Pak Samsul, apa PAS itu beda dengan Islam? Apakah PAS itu bukan Islam, Islam itu bukan PAS? Jadi gimana mau jawab soalan ini? Karena PAS itu partai Islam. Kan? Jadi ini cabaran yang saya harus nyatakan. Saya malah terpaksa menjelaskan dengan agak panjang, ya, bagaimana perkembangan politik dan sebagainya. Jadi ini bukan mudah dalam konteks realiti politik Indonesia. Saya fikir sebenarnya kita juga berdepan dengan realiti yang menyakitkan saya sebutkan tadi. Sebab itulah dalam keadilan itu, dalam Partai Keadilan Rakyat yang sekarang boleh dipimpin oleh Pak Anwar secara langsung. Kalau dulu Ibu Wan Azizah, sekarang bila Pak Anwar sudah keluar dari penjara, sudah bersih, sudah diampunkan oleh raja-raja, maka beliau memimpin ini dengan satu cita-cita bahawa kita ingin meletakkan balik pahaman tentang makna keadilan itu dalam konteks masyarakat majmuk, yang tentunya yang menjadi tokoh itu adalah yang beragama Islam, yang kita paparkan itu adalah imej Islam, yang kita bawa itu adalah cara kepimpinan orang Islam dalam memimpin sebuah negara yang dalamnya terdapat pelbagai kaum dan pelbagai agama. Jadi ini sebenarnya yang sedang dibawa oleh Datuk Seri Anwar, dan beliau sekarang menulis, disebutkan tadi, di dalam Kritika Muslim dan banyak lagi tulisan-tulisan yang lain, yang sedang mendidik umat, mendidik masyarakat untuk terus bergerak ke arah itu. Jadi kita harap usahanya itu mendapat kejayaan. Sudah pastilah saya dan rakan-rakan di dalam partai, sekarang kita berkoalisi dengan partai DAP misalnya, Partai Tindakan Demokratik yang mayoritas merupakan bukan Islam. Kita juga bergabung dengan Partai Amanah, Negara, yang juga merupakan merupakan kumpulan yang tidak bersetuju dengan PAS, mereka keluar dan bergabung dengan kita. Jadi kita membentuk satu gabungan Pakatan Harapan. Kita masih ada 90 anggota parlimen, masih lagi amat berpengaruh, cuma koalisi kita belum cukup untuk menjadi kerajaan. Jadi ini realitinya. Dalam kita berdepan dengan keadaan ekonomi dan sebagainya, sudah pasti isu-isu dalam pemilu yang akan datang sama ada tahun ini ataupun tahun depan, itu tentunya akan kita lihat dengan lebih baik bagaimana keadaan politik Malaysia di bawah kepimpinan. Sekarang ini Datuk Seri Anwar betul-betul memimpin. Dia tidak lagi dalam penjara, dia berada di luar penjara. Dia memimpin partai kali ini, bukannya Ibu Wan Azizah lagi. Jadi ini satu cabaran yang besar bagi beliau, dan insya-Allah
kita sama-sama doa agar agenda kita, wawasan kita itu ataupun perancangan dan rencana gitu mendapat kejayaan sesuai dengan ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudah-mudahan makar Allah itu bersama-sama dengan kita dan tentunya makar Allah itu adalah yang terbaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada. Baik, terima kasih pada Mas Samsul yang sudah memberikan introduction pada diskusi kita malam hari ini. Walaupun beliau belum sampai menjelaskan lebih detail tentang bagaimana posisi partai-partai politik di Malaysia dalam konteks judul kita tentang Islamofobia malam hari ini ya. Ini menarik karena memang Malaysia masyarakatnya majemuk, tadi sudah disampaikan. Jadi pendekatan approach yang harus dilakukan juga very sophisticated. Yep. Jadi harus tepat sekali karena kalau salah juga akan memberikan image yang tidak baik terhadap Islam. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Islamofobia itu ternyata juga bukan datang dari luar Islam. Ternyata itu juga berakibat atau akibat dari internal umat Islam itu sendiri. Nah, itu yang harus menjadi satu muhasabah bersama. Tidak selamanya kita akan menjudge kepada bukan Islam, tetapi juga harus ada usaha di dalam internal umat Islam sendiri yang kenapa terjadi Islamofobia. Tadi Mas Nasrul juga menyinggung kalau konteks Indonesia, Mas Samsul, ini memang ironis. Bagaimana negara yang mayoritasnya Muslim, tapi kita selalu diberikan judgement yang tidak baik tentang Islam. Nah, ini ada apa ini? Ada something wrong behind gitu. Malaysia punya persoalan sendiri, Indonesia juga punya persoalan sendiri. Kita ini makanya tadi Pak Ketum sampaikan sedikit-sedikit kita ini sudah nanti dilabel sesuatu. Padahal kita ini di negara Muslim. Kita jujur saja mungkin di Malaysia yang majemuk pun belum pernah terjadi ketika perayaan apa di Bali itu, yang semua pesawat terbang tidak bisa turun dan tidak bisa take off pada saat nyepi. Itu di negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia. Tapi Pancasila memberikan dasar itu kepada kita semua. Tapi sekali lagi tadi yang Pak Ketum sampaikan, kita juga punya persoalan di Indonesia. Nah, Malaysia bagaimana melihat persoalan-persoalan, artinya bagaimana kekuatan partai-partai politik ini melihat menjaga haibah nama baik martabat Islam itu dari sisi teman-teman di partai politik. Ini Mas Samsul, kita ini sebenarnya di kantor KBPI ada sekitar 15 orang, tapi di online kita ini sudah 60 lebih. Jadi kita sebenarnya ramai nih ya di luar sana. Tadi juga ada Prof. Ganjar, beliau adalah mantan rektor Unpad Bandung. Kemudian ada siapa lagi ini? Mungkin saya sapa. Ada Azwar ya, Azwar Hasan ya. Beliau komisioner kepada KPI, Komisi Penyiaran. Kemudian siapa lagi ini teman-teman juga tidak hanya Jakarta, saya lihat ada beberapa dari Jawa, ada Sumatera dan lain-lain. Ada Pontianak juga ada. Jadi Mas Samsul ini mudah-mudahan kelihatan ganteng ya, bisa memberikan perspektif yang lebih dalam bagaimana partai politik di Malaysia terhadap isu malam ini. Mungkin nanti teman-teman gimana? Pakai ini message, pesan kalau ada pertanyaan. Bisa silahkan ya, nanti chat saja di ruangan, nanti minta admin untuk memberikan masukan apa, atau mungkin nanti kita akan buka present ya. Kita gimana Mas Samsul, mau jauh atau mau ada pertanyaan atau ya silakan. Oh gitu. Prof. Ganjar, assalamualaikum Prof. Halo Prof. Ganjar, mungkin bisa memberikan masukan dan komentar. Teman-teman admin tolong di unmute. Atau nanti teman-teman lain yang akan memberikan komentar atau pandangan atau sesuatu, silahkan nanti kita. Mas Samsul lebih suka katanya untuk dialog. Jadi nanti bisa lebih komunikatif, silakan kita bisa lebih santai. Prof. Ganjar sudah bisa oke? Belum ya? Tapi ada pertanyaan tadi.
Itu pertanyaan. Oh, ada pertanyaan, tolong buka. Kurang bening suara saya. Menurut suara belum. Oh, belum. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Mas Samsul bisa memberikan tambahan. Ya, channel mau lagi terang. Oke, suaranya oke ya? Oke. Ya, persoalan yang moderator bangkitkan tadi ialah bagaimana kekuatan partai-partai terhadap isu Islamofobia. Saya lihat dari segi partai-partai politik di Malaysia ini, kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan. Ya. Satu kumpulan yang bergabung dalam koalisi pemerintah. Ya. Koalisi pemerintah itu dipanggil Koalisi Keluarga Malaysia yang terbaru. Ya. Keluarga Malaysia. Ya. Jadi kalau dahulu dipanggil Barisan Nasional, tetapi sekarang dipanggil Keluarga Malaysia. Kerana dalam itu ada gabungan Partai UMNO yang mempunyai 39 ataupun 38 anggota parlimen kerana ada yang meninggal. Kemudian ada gabungan 3 orang lagi daripada Partai Cina dan Partai India. Jadi dibuat tergabung dalam Barisan Nasional. Dan dalam koalisi itu juga ada partai yang dulu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, ya, bekas Perdana Menteri, yang kemudiannya bergabung dalam koalisi pemerintah. Jadi mereka punya 113 anggota parlimen, justru mereka punya mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri. Kita punya 222 anggota parlimen. Untuk menjadi Perdana Menteri, seseorang itu harus mendapat 112 sokongan. Minimal. Maknanya mayor 50 plus 1 lah. Jadi sekarang dalam konteks itu, dalam kita bicarakan tentang Islamofobia ini, jadi saya harus bahas dulu tentang dua kekuasaan ini. Pertama dalam koalisi pemerintah, yang keduanya dalam koalisi pembangkang ataupun oposisi. Ya. Jadi koalisi oposisi dan juga pembangkang ini, saya percaya dari segi Islamofobia ini, kita konsisten ya. Kita tentunya menentang segala bentuk ancaman ataupun mereka yang melihat Islam itu sebagai satu perkara yang menakutkan. Dan saya percaya dalam konteks kita menjawab isu-isu internasional berkaitan tentang tokoh-tokoh atau mana-mana pimpinan yang mengkritik Islam ataupun memperlecehkan Islam, saya percaya semacam ada satu konsensus ya, di kalangan partai-partai di Malaysia ini, sama ada yang kerajaan ataupun juga yang oposisi. Saya juga harus jelaskan dalam konteks ini, di Malaysia itu punya dua. Satu semenanjung Malaysia, yang dipanggil sebagai Malaysia Barat. Yang keduanya Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ini lebih menarik lagi. Kerana Sabah dan Sarawak ini, mereka yang Islam dan bukan Islam itu lebih seimbang. Ada ketikanya yang bukan Islam itu lebih lagi daripada yang Islam. Di Sarawak dan Sabah misalnya. Ya. Kerana kita bercakap tentang suku kaum, Iban, Bumiputra, mereka yang Bumiputra dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang di Malaysia Timur ini, mereka yang menariknya ialah tidak ada sensitivity ya terhadap Islam itu sendiri dan juga agama-agama yang lain. Malah kalau dulu, kalau masih ingat, kalau siapa yang mengikuti berbahasa tentang penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible, Kristen dan sebagainya, itu tidak menjadi satu isu yang besar di Malaysia Timur ini, sama ada di Borneo. Di Borneo lah, di Sabah atau Sarawak. Karena mereka itu biasa. Mereka menghormati yang Islam dan juga yang bukan Islam juga menghormati Islam, yang Islam juga menghormati bukan Islam. Tetapi yang jadi euforia ataupun luar biasa isunya di Malaysia Timur, di Malaysia Barat ni, di semenanjung Malaysia ini. Kerana kita mayoritasnya merupakan yang beragama Islam, jadi mengatakan bahawa ini yang menggunakan kalimah Allah itu punya strategi untuk menukar agama mereka beragama Islam kepada yang bukan Islam. Jadi ini timbul kekeliruan. Jadi dalam konteks peta politik Malaysia itu, kalau kita bahaskan tentang parti-parti yang bergabung ini, saya percaya semacam ada konsensus. Cuma kebimbangan saya tadi ialah kalau tidak diurus dengan baik, dia akan kembali kepada tadi persoalan why nationalism. Ya. Kerana merasakan bahawa dia dalam perlembagaan Malaysia ini menarik ya. Orang Melayu itu mesti Islam. Itu dinyatakan dalam perlembagaan. Sini panggil Undang-Undang Dasar Negara kan. Jadi dari Undang-Undang Dasar Negara itu dinyatakan
Kalau namanya Melayu itu mesti Islam. Jadi bila undang-undang dasar itu jelas yang Melayu itu Islam, maka nanti timbul isunya ialah bagaimana pula kami yang bukan Melayu. Yang Cina ataupun yang India. Jadi ini bagaimana caranya? Adakah harus dipanggil Melayu juga? Jadi ini timbul juga polemik itu. Yang saya bangkitkan why nationalism itu, kebimbangan saya lah. Kalau nantinya rakyat Malaysia itu merasakan bahawa mereka kembali percaya kepada partai yang lama, iaitu Partai UMNO yang telah pun menjadi kerajaan sejak tahun 1957, sejak kemerdekaan negara, maka ini akan timbul balik persoalan mereka. Persoalan yang kita sedang bahaskan ini. Kerana apabila menjadi kuat, maka Melayu itu dianggap Islam, yang bukan Melayu itu walaupun Islam tidak dianggap Islam. Ya. Nah, ini persoalan yang dilemanya ya. Jadi di situ timbul saya yang katakan tadi yang kebimbangan saya, kerana kita harus berpijak kepada satu realiti bahawa yang harus kita paparkan ke depan ini adalah politik yang lebih luhur, yang berteraskan akhlak, dan mana paksinya itu adalah paksi keadilan. Jadi nanti timbul misalnya di kawasan saya di Melaka misalnya, timbul perdebatan tentang bagaimana ingin mengurus jenazah orang India, ya, kerana mereka kebanyakan dibakar. Setelah dibakar, abunya mau diada ke mana, kan? Jadi timbul ini kadang-kadang jadi persoalan yang belum siap ditangani secara objektif, kan? Walau itu kan harus kita menghormati agamanya. Jadi kita katakan nanti kita alihkan ke pantai. Oh nanti ke pantai kotor, ke sungainya kotor. Jadi gimana? Jadi kalau orang India mau mengamalkan agamanya, kita gimana? Jadi ini perkara-perkara yang saya pikir bukan mudah. Tetapi dalam konteks Islamofobia itu yang lebih saya bimbangi ialah berlakunya ketidakadilan kepada yang bukan beragama Islam, menimbulkan timbul bukan sekadar fobia, malah hate. Pada saya hate itu, kebencian itu jauh lebih bahaya daripada fobia ini. Fobia ini mungkin bimbang, dia takut aja kan, marah dengan Islam. Tetapi kalau dia sudah benci kerana being oppressed ataupun ditekan, itu harus kita lebih cermati dalam konteks kita berpolitik, apatah lagi dalam mengurus politik negara yang lebih bersifat nasional.